Viral, 2 orang anak ditelantarkan orang tua. Harga tomat dan cabai rawit terus merangkak naik. Tim gabungan gelar ops kendaraan bermotor. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali lagi Anda bersama kami di program Sapa Manado, di mana seluruh tim redaksi Kompas TV Manado telah menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda di program ini. Kami selalu ingatkan apabila Anda tidak bisa mendapatkan siaran kami secara langsung, Anda bisa pantau kami secara live streaming di akun kami di Facebook dan juga di YouTube dengan nama Kompas TV Manado. Tidak usah berlama-lama lagi, bersama saya Edward Siwi. Inilah Sapa Manado selengkapnya. Kita ikuti informasi yang pertama, saudara. Video 2 orang bocah di Desa Domisil, Kabupaten Bulang Mongondo, Sulawesi Utara, yang diduga ditelantarkan orang tuanya viral di media sosial. Dalam video tersebut, kedua bocah berada di dalam rumah dan tidur hanya beralaskan busa yang sudah tidak layak pakai. Dalam video viral yang diunggah warga melalui akun media sosial, nampak bocah laki-laki berumur 7 tahun sedang merawat bayi perempuan yang masih berumur 1 tahun 2 bulan di dalam rumah yang kondisinya tidak layak. Terjadi di Desa Domisi, Kabupaten Bulang Mongondo, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, bocah laki-laki berusaha menggendong dan menyuapi makanan seadanya kepada sang bayi agar tidak menangis, hingga menidurkan bayi hanya beralaskan busa yang sudah tidak layak pakai. Bocah dan bayi ini merupakan anak bersaudara yang tinggal bersama kakeknya dan diduga ditelantarkan ketika kakek bersama anggota keluarga lainnya pergi ke kebun. Menurut warga sekitar, setiap harinya bocah dan bayi tersebut sering ditinggalkan di rumah tanpa ada orang dewasa, bahkan tanpa persiapan makanan sama sekali. Setiap keluarga atau warga yang ingin memberikan bantuan tidak pernah diterima. Berapa lama Bu dia urus begitu tuh adik sendiri? Itu ada itu kasih yang hari-hari begitu. Emang di situ nggak ada orang atau bagaimana Bu? Cuma itu ada 2 no. Tapi tiap hari kan dorang japi bekerja, DP papa japi kerja. Itu yang laki-laki 2 bekerja. Baru itu yang DP mama itu adik kecil DP mama kan ada ya berjalan semua 3 minggu. Nanti itu ada balik baru-baru ini. Berarti hari-hari itu dia sebelumnya itu bayi itu dia cuma itu Oh ada yang satu yang ngurus. Cuma itu ada itu. Cuma kalau malam dorang so bale, semua so ada mau tidur. Ini anak keluarga. Banyak kasih DP keluarga. Pernah nggak perhatikan dia? Mau pergi perhatikan DP bapak marah. Ini pun di Birmang ini kalau mau kasih makan DP bapak marah. Warga berharap bocah dan bayi yang ditelantarkan anggota keluarganya mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Sebab selain kekurangan makanan yang bergizi bagi kedua anak tersebut, rumah yang ditempati jauh dari kata layak di mana jendela dan dinding rumah mengalami rusak parah. Rahman Rahim, Kompas TV Bulang Mongondo, Sulawesi Utara. Sementara itu 2 bocah laki-laki dan perempuan yang ditelantarkan orang tuanya di Desa Domisil, Kabupaten Bulang Mongondo, Sulawesi Utara mendapat perhatian dari pemerintah Bulang Mongondo, yaitu dengan memberikan sejumlah bantuan yang dibutuhkan. Tiba di rumah tempat tinggal Rama Olii dan Nurjana Olii, anak yang ditelantarkan orang tuanya, pejabat Bupati Bulang Mongondo Jusnan Mokoginta yang juga sebagai dokter, langsung memeriksa kondisi kesehatan bayi yang bernama Nurjana Olii umur 1 tahun 2 bulan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, kondisi kesehatan bayi tersebut normal, dengan berat badan saat ini 7,9 kg dan tidak mengalami gizi buruk atau stunting. Jusnan juga memberikan edukasi kepada ibu bayi serta kakeknya agar tidak lagi menelantarkan anak-anak di rumah sebab akan berdampak pada perkembangan otak anak yang terganggu sehingga beresiko kesulitan belajar. Selain memberikan sejumlah bantuan keperluan bayi dan kebutuhan pokok, pemerintah Kabupaten Bulang Mongondo berencana akan memberikan perlindungan kepada kedua anak serta ibu bayi tersebut dan mencarikan solusi untuk perbaikan rumah yang saat ini tidak layak huni. Kita datang sini melihat ada satu anak Bulang Mongondo bayi dengan nama Nurjana ini yang lagi
viral di media sosial dengan keadaan-keadaan seperti ini. Kemudian kami kemarin segera melakukan langkah-langkah cepat. Pemerintah daerah mengirimkan bantuan-bantuan dan hari ini saya datang melihat langsung. Anak ini secara medis saya sudah mendapatkan datanya, dia lahir itu 3,2 kg. Normal. Berat badannya sekarang itu 7,9. Setelah dihitung-hitung dia bukan tergolong anak yang kurang gizi, stunting ya. Masalahnya ada pada kondisi keluarga yang kekurangan. Ada kemungkinan kemudian ibu dan anak ini akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman karena dalam video tersebut ada anak kecil yang merawat juga anak kecil, artinya itu tidak layak. Semua ditreatment secara tentu kita datang ke sini termasuk semua langkah-langkah apa yang kita ambil. Berbagai bantuan disalurkan tidak hanya melalui instansi negeri, namun ada juga bantuan yang datang melalui instansi swasta guna membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga ini. Rahman Rahim, Kompas TV Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Ke informasi lainnya, Saudara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan bersama para pejabat utama Polda Sulut melaksanakan kunjungan kerja di Mapolres Sangihe belum lama ini. Salah satu tujuan ke Sangihe Kapolda ingin memastikan persiapan pengamanan pilkada nanti. Secara perdana, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan bersama Bayangkari daerah dan pejabat utama Polda melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Sangihe. Salah satu agenda di Sangihe ini, Kapolda bertatap muka langsung dengan personel Polres Sangihe. Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan pada media menyampaikan dalam kunjungan kerjanya ini adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian di pulau perbatasan ini berjalan dengan baik. Kapolda mengingatkan kepada para anggota untuk bertindak sesuai dengan fungsi kepolisian dalam kinerja sehari-hari. Kapolda juga menyampaikan bahwa menyambut pilkada pada November 2024 ini, para personilnya di Sangihe sudah siap, termasuk melakukan pengamanan pada 50-an lebih TPS yang tersebar hingga di pulau-pulau perbatasan. Saya lihat di sini ada nanti 52 TPS karena kondisi geografis ya, dan yang karena berbatasan dengan negara lain mungkin, maka kita harus mengantisipasi dengan mengoptimalkan personil yang ada. Karena walaupun masih kurang dari DSP, tapi paling tidak kita harus memaksimalkan angka. Nanti termasuk juga kita drop dari Polda, ya, dari staf Polda untuk membantu di proses sama seperti pada waktu pengamanan Pilpres kemarin. Kapolda mengingatkan para anggotanya untuk tetap bertindak netral dalam tahapan pilkada ini. Para anggota dilarang menggunakan fasilitas Polri untuk kepentingan pasangan calon kepala daerah nantinya. Rombongan Mapolda Sulut juga turut membagikan bantuan sosial bagi para purnawirawan di Sangihe. Aldi Paskual, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kapolda Sulut Irjen Yudiawan bersama para pejabat utama Polda Sulut turut melakukan peninjauan di posko taktis Brimob di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kapolda Irjen Yudiawan meninjau langsung posko taktis yang berada di Sangihe, tepatnya di Jalan Boulevard Tahuna belum lama ini. Kapolda disambut langsung dan Sat Brimob Polda Sulut, Kombes Pol Agung Anggoro dan petugas poskotis lainnya. Satu persatu ruangan yang ada di posko taktis ini ditinjau Kapolda dan para pejabat utama. Sementara jumlah personel posko taktis ini berjumlah 30 orang yang dipimpin Komandan Pos Bribka Beki Rakinau. Kapolda berharap para personel yang ada di posko taktis dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga warga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kapolda juga turut membagikan bantuan bagi para personel yang bertugas di posko taktis ini. Aldi Paskual, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara, Panitia Daerah Polda Sulawesi Utara menggelar sidang kelulusan seleksi masuk tahap 2 Taruna dan Taruni Akpol tahun anggaran 2024. Dari 34 orang lulus sebanyak 21 orang yang masuk dalam tahap berikut. Biro SDM Polda Sulawesi Utara menggelar sidang kelulusan seleksi tahap awal Taruna-Taruni Akademi Kepolisian tahun anggaran 2024 yang digelar di Aula Catur Prasetya Polda Sulut. Sidang ini dipimpin oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Daci yang didampingi Itwasda Kombes Pol Bayu dan Karo SDM Kombes Pol Ari Wahyu Widodo dan diikuti pada calon Akpol. Dengan hasil yang ada dari 34 orang lulus masuk dalam tahap selanjutnya, ada 21 orang, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Pada media, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Daci mengatakan sidang kelulusan ini merupakan seleksi awal untuk masuk ke tahap selanjutnya.
Wakapolda berharap seluruh peserta agar mempersiapkan diri dengan baik, terutama menjaga kesehatan. Kelulusan taruna Akpol menuju Rikes 2. Jadi ini hanya kelulusan sementara. Makanya tadi saya sampaikan pada sambutan saya bahwa masih ada tahapan lain yang harus dilalui oleh taruna-taruni ini. Oleh sebab itu tadi kita sudah himbau supaya mereka mempersiapkan diri dengan baik, terutama kesehatan mereka. Kalau mungkin kesehatan pertama lulus, kesehatan kedua belum tentu, karena semua akan diperiksa dokter-dokter ahli semua, ya kan? Demikian juga ada tes MK, kemudian ada 3 lagi dong. Registrasi masih ada. Jadi kita berdoa semoga mereka bisa lulus dan lolos. Brigjen Pol Bahagia juga mengatakan dalam proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka ini, semua pihak dilibatkan, baik internal maupun eksternal, sehingga tidak ada penyelewengan. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami masih punya sejumlah informasi lainnya. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Perayaan Hari Pancasila, pemerintah daerah menggelar upacara menggunakan pakaian adat. Sedangkan saat pengibaran bendera untuk pertama kalinya dilaksanakan tim Paskibraka, pelaksanaannya seperti hari kemerdekaan. Sabtu pagi pemerintah menggelar upacara bendera di lapangan Batahi Ondong di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pelaksanaan Hari Pancasila tahun ini sangat berbeda. Para undangan tampak menggunakan pakaian adat Sitaro. Tidak hanya itu, saat pengibaran bendera, pemerintah menurunkan tim Paskibraka yang sebelumnya dikarantina selama sepekan. Pelaksanaan Hari Pancasila ini juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sitaro yang ke-17 tahun. Karena nuansa hari ulang tahun pada hari ini dan hari lahirnya Pancasila, kita menggunakan nuansa pakaian adat Siau Kabupaten Biaro. Pak, tadi juga ada tim Paskibraka pertama, Pak. Ini biasanya di Hari Pancasila tidak ada. Bagaimana Pak respon Pak Bupati? Jadi memang ke depan untuk pengibar bendera pusaka ini memang kita berdayakan setiap ada kegiatan-kegiatan upacara nasional. Jadi mereka akan bertugas selama setahun. Jadi bukan hanya di saat pada 17 Agustus, tapi di momen-momen ada upacara kenegaraan, mereka juga kita libatkan. Jadi mulai tahun ini semua kegiatan-kegiatan agenda-agenda yang berkaitan dengan upacara nasional, Paskibraka dilibatkan dalam kegiatan ini. Pada kesempatan, pejabat Bupati Sitaro juga menyerahkan SK kepada ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah lulus sebagai aparatur sipil negara pada penerimaan 2023 lalu. Jufri Kasumala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Nah, saudara, kita ke informasi lainnya. Harga tomat di Kepulauan Sitaro terus naik. Terbaru harga tomat dijual hingga Rp30.000 per kilonya. Sementara harga cabai rawit juga mulai merangkak naik. Dari pantauan di Pasar Ampera Ulu Siau, sejumlah bumbu dapur mulai merangkak naik. Dari beberapa bumbu dapur, kenaikan harga tomat menjadi yang tertinggi. Biasanya kenaikan tomat hanya mencapai Rp15.000 saja. Namun kali ini terus meninggi. Pada Sabtu pagi, harga tomat sudah dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Menurut penjual, kenaikan ini disebabkan kurangnya stok dari petani akibat cuaca buruk. Sementara itu untuk harga cabai rawit juga mulai naik. Saat ini di pasar tradisional dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah masih di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya. Ada peningkatan? Harga sekarang 30 Pak. Tomat yang naik? Ada naik. Tomat, Risha. Kalau tomat ini sudah berapa lama ini Mas naik? Baru kemarin. Biasanya dia harga sebelumnya normal sampai berapa? Kalau dia normal sampai 14. Mungkin penyebab ini Manis? Pengaruh Hujan. Cuaca 80. Normalnya atau ini sudah normal biasa? 70. Naik sejak kapan Pak? Minggu yang lalu. Kalau tomat? Tomat 30. Berarti udah lama naik. Oh, udah lama naik. Normalnya biasa dia sampai berapa? 25. Oke, mungkin penyebab Pak ini tomat kurang panen. Oh, kurang. Oke. Kenaikan harga ini disambut keluhan pembeli. Warga mengaku kesulitan karena semua bahan pokok saat ini mulai naik.
Menurut ibu rumah tangga, biasanya uang 600.000 itu masih tersisa untuk belanja kebutuhan dapur, namun kini bahkan tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan rumah tangga. Menurut Oma ini harga sekarang bagaimana? Aduh, harga memang meningkat, orang ekonomi rendah setengah mati. Setengah mati kan? Iya, Ibu rumah apalagi tangga. kita punya anak kuliah di Bitung, kasih pulang-pulang di Siau, itu setengah mati. Ini apa yang mahal ini, Mak? Ini pokoknya pokok makanan. Makanan, semua mahal. Kalau ibu minta dari pemerintah bagaimana? Minta diperhatikan. Untuk harga-harga ini? Iya, minta diperhatikan. Apalagi itu orang kasih sekolah anak, tinggal mati. Kalau hari ini beli apa, Bu? Ada beli beras, pasir, yang penting ada mahal. Berarti Bu, biasanya kalau di normal misalnya keluar 100.000, sekarang karena mahal sudah dikasih tinggi lebih. Biasa doi 600 boleh orang dapat sini, hari ini sekarang semuanya. Untuk stok bumbu di Sitaro saat ini semuanya bergantung dari luar daerah seperti Manado dan Gorontalo. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Kita kembali ke Kota Manado dengan informasi lainnya, Saudara. Kurang lebih sebanyak 200 pelanggar aturan berkendara di jalan raya diamankan oleh tim gabungan petugas kepolisian, POM TNI, Samsat dan Jasara Harja dalam operasi kendaraan bermotor tim pembina Samsat yang digelar selama 3 hari di Manado pada Jumat lalu. Bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dan keselamatan dalam berkendara, sejumlah instansi gabungan yaitu petugas di Telantas Polda Sulut, POM TNI, Jasara Harja, dan Samsat menggelar operasi tim pembina Samsat yang telah berlangsung sejak hari Rabu 29 Mei lalu. Selama 3 hari pelaksanaan ops tim pembina Samsat ini, petugas telah berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak 200 pelanggar aturan berkendara di jalan raya, seperti tidak memakai helm pengaman, kendaraan yang belum membayar pajak, kendaraan tanpa TNKB, kendaraan berknalpot bising, dan sejumlah pelanggaran lainnya. Kasubdit Gakum di Telantas Polda Sulut mengatakan operasi ini adalah bentuk sinergitas antara para instansi terkait dalam menegakkan aturan dalam berkendara di jalan raya. Siapa operasi apa ini, Pak? Terus dari kapan sampai kapan? Sudah berjalan 3 hari terakhir, mungkin hari ini terakhir. Nanti kita tinggal dulu lagi ada permintaan dari Bapenda, kita kemakan. Baik Pak, sampai sekarang ini setelah 3 hari bisa tahu Pak jumlah pelanggaran yang ditemukan dalam operasi? Kalau sejauh ini kita belum merekap secara utuh karena kan di hari terakhir ini baru direkap. Tapi cukup banyak sih para pengendara-kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sadar untuk wajib pajaknya masih kurang. Jadi diingatkan kembali untuk rekan-rekan yang kendaraan yang belum melunasi pajaknya diharapkan segera untuk membayar pajaknya. Kemudian dilengkapi kendaraan bermotornya sampai dengan Operasi ini bertujuan untuk mewujudkan keselamatan dalam berkendara dan kelancaran serta ketertiban dalam berlalu lintas. Juga menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan kualitas keselamatan yang bermuara pada penurunan tingkat fatalitas korban laka lantas. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kasus kusta masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam upaya untuk menekan angka penularan kusta, pemerintah setempat bersama masyarakat desa Ranowangko II sepakat untuk membangun ekosistem yang suportif terhadap penderita kusta dan mendukung supaya upaya eliminasi kasus kusta yang baru di wilayah tersebut. Desa Ranowangko II di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menjadi salah satu desa yang terpilih sebagai Bina Desa Sahabat Kusta di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam upaya eliminasi kusta oleh pemerintah Indonesia bersama lembaga non-profit Netherlands Leprosy Relief atau NLR. Dalam program kerjasama eliminasi kusta ini, tim NLR bersama pemerintah setempat melakukan kunjungan ke Desa Ranowangko II, Kecamatan Kombi yang merupakan Bina Desa Sahabat Kusta. Helen Bruckham, Senior Program Officer LNR International Office dalam kunjungannya ke Ranowangko II belum lama ini, mengatakan Netherlands Leprosy Relief memiliki visi untuk mewujudkan zero leprosy termasuk di negara Indonesia. Karenanya berbagai program kolaborasi terus dilakukan, terutama di wilayah-wilayah dengan prevalensi kasus kusta yang tinggi. Setelah melakukan kunjungan di Desa Ranowangko II, Helen menilai Desa Ranowangko II memiliki komitmen bersama yang kuat dalam upaya untuk mengurangi kasus kusta di wilayah tersebut. Amazing what I see here, because they have in a short time
they have, I think, made themselves a leprosy-friendly village. So with very high commitment of the leaders, religious leaders, village leaders, who are all involved to really talk about leprosy and explain it, and to make clear leprosy, you can be treated and then you have no more leprosy, you cannot infect anyone anymore. There's no reason for stigma or taboo, you don't have to be afraid. And please come forward, everyone, to take the rifampicin against the leprosy. Sebelumnya, sebagai Bina Desa Sahabat Kusta, Desa Ranowangko II telah menerima edukasi penguatan sumber daya manusia, termasuk pengembangan kelompok potensial dalam upaya membangun ekosistem yang suportif terhadap penderita kusta, di mana mayoritas masyarakat desa dapat hidup berdampingan tanpa stigma negatif terhadap penderita kusta, karena penyakit kusta dapat diobati dan sembuh. Selain upaya kuratif, dalam program ini turut dilakukan langkah preventif dengan pemberian obat pencegahan kepada masyarakat setempat jika terdapat kasus kusta di wilayah tersebut. Desa kami mempunyai tanggung jawab penting, apalagi membasmi stigma kusta, memberitahukan, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kusta ini dapat disembuhkan. Itu yang terpenting, dan jangan takut terhadap penyakit kusta. Ini yang terpenting, karena mengingat semakin banyaknya ya suspek yang ditemukan. Mudah-mudahan dengan diadanya kegiatan-kegiatan ini seperti ini, orang sonda akan lagi merasa apa terhadap penyakit kusta ini, dan artinya orang bersahabat dengan penyakit kusta, dan tentu saja akan membasmi ini penyakit kusta. Itu saja. Dalam kegiatan ini hadir Agus Wijayanto dan Dr. Teki Budiawan, perwakilan NLR Indonesia, Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Camat Kombi, serta perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Ranowangko II. Yana Megasingal, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, Desa Munte Kabupaten Minahasa Selatan masuk nominasi 6 besar dalam mewakili Provinsi Sulawesi Utara untuk ikut lomba tingkat nasional. Untuk itu, tim juri nasional langsung mendatangi Desa Munte untuk melakukan langsung penilaian, dan kedatangan tim juri disambut langsung dengan tarian kabasaran khas Minahasa. Tim juri Kampung Keluarga Berkualitas atau KB melakukan penilaian di Desa Munte, Kecamatan Tumpahan, Kabupaten Minahasa Selatan. Kedatangan tim juri disambut dengan tarian khas kabasaran Minahasa. Desa Munte yang mewakili Sulawesi Utara telah masuk 6 besar dalam lomba Kampung KB tingkat nasional. Selain itu, Desa Munte juga masuk dalam 10 besar lomba rumah data kependudukan tingkat nasional. Menurut tim penilai, Desa Munte begitu menarik. Meski Desa Munte sekelas pedesaan, namun mampu menciptakan rumah data kependudukannya berbasis digital. Kami melakukan verifikasi ini tentu secara profesional, begitu ya, tidak secara subjektif, begitu. Dan mudah-mudahan Kampung KB Kasamaan Desa Munte, Kecamatan Tumpahan, Kabupaten Minahasa Selatan ini bisa meraih posisi yang terbaik di tingkat nasional. Oke, tadi 6 besar, Bu, dari berapa banyak desa yang ikut lomba ini? Desa yang ikut kemarin sebetulnya seluruh desa ikut, hanya kemudian ada leveling, tahap seleksi di kabupaten kota, lalu seleksi di tingkat provinsi, dan lalu kami diseleksi di tingkat nasional. Pemerintah kabupaten pun mengapresiasi capaian yang ditorehkan pemerintah dan masyarakat Desa Munte. Keikutsertaan lomba Kampung KB ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang pertama, atas nama masyarakat Desa Munte, pemerintah Desa Munte, dan camat, serta dan Ramil dan Kapolsek, serta kami pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, mengucap syukur dan berterima kasih karena kami lewat Desa Munte boleh mengikuti tahapan demi tahapan sehingga sudah masuk 6 besar nasional, dan semua itu dilakukan atas kerja bersama dan semua pihak bergotong royong, bergandengan tangan untuk memenuhi setiap persyaratan yang diinginkan dan dimintakan oleh pihak BKKBN lewat tim yang mereka turunkan ke Desa Munte ini. Dan tentunya sekarang ini lagi dilakukan verifikasi oleh tim, dan kami harus menjawab dan menyiapkan segala kebutuhan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar supaya kami boleh mendapatkan prestasi di tingkat nasional, paling tidak masuk 3 besar.
Ada 3 indikator penilaian kampung berkualitas, yakni pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat. Masyarakat berharap Desa Munte bisa meraih hasil yang maksimal dalam perlombaan Kampung KB ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, olahraga Pound Fit adalah sebuah jenis olahraga baru yang kini mulai digemari oleh penikmat olahraga low and high impact, khususnya para ibu di Kota Manado. Terbukti ratusan ibu dan remaja putri Kota Manado terlihat begitu antusias mengikuti gelaran senam Pound Fit di kawasan Megamas Manado baru-baru ini. Seperti inilah aksi ratusan ibu-ibu di Kota Manado dalam mengikuti olahraga senam Pound Fit di kawasan Megamas Manado baru-baru ini. Mereka terlihat begitu antusias mengikuti arahan instruktur yang begitu energik dan bersemangat dalam memimpin para ibu untuk berolahraga. Olahraga senam Pound Fit ini merupakan sebuah olahraga yang tergolong baru diperkenalkan kepada warga Kota Manado oleh instruktur Deborah Sindoro yang adalah seorang Pound Pro pertama di Kota Manado. Dikisahkan Sindoro, olahraga Pound Fit ini diciptakan oleh 2 wanita asal Amerika Serikat yang merupakan mantan pemain drum dan juga atlet yang merasa bahwa bermain drum dan berolahraga kardio bisa digabungkan menjadi sebuah aktivitas yang menyehatkan dan fun. Olahraga Pound Fit itu adalah olahraga yang kardionya cukup tinggi karena dia gabungan dari aerobik dengan yoga, perpaduan. Karena yang menciptakan adalah seorang drummer dari Amerika dan juga seorang pelatih yoga. Jadi dia kardionya bagus banget dari atas sampai bawah tuh semuanya total bergerak semua. Dan nggak harus yang namanya goyang-goyang, menari atau apa enggak. Tapi memang biarpun cuma rutin, tapi memang menguras tenaga banget. Jadi kardionya oke banget, cocok banget. Usaha memperkenalkan olahraga senam Pound Pro di Kota Manado ini ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa, yang terbukti dengan banyaknya peminat olahraga baru ini di kalangan ibu-ibu dan remaja Kota Manado. Mereka terlihat begitu antusias mengikuti gelaran senam Pound Fit ini. Warga Manado diimbau untuk memperbanyak aktivitas berolahraga untuk meningkatkan level kesehatan tubuh. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya Saudara, itulah rangkaian informasi yang sudah dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado untuk Anda. Kami punya informasi lainnya dalam bentuk VT. Ini dia info pengetahuan.
Ya, semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan kita dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami punya informasi soal cuaca dalam perakiraan cuaca dari BMKG Kota Manado. Ini dia perakiraan cuaca. Apalagi buat Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Dan kami akan kembali dalam segmen perbincangan yang nanti akan membahas topik yang menarik dengan host dan narasumber yang pastinya menarik untuk Anda. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.